Bagaimana cara merawat burung terucukan dari ombyokan? Dan di video kali ini saya akan berbagi tips cara merawat burung terucukan dari ombyokan, dari proses pengepuran sampai penggacoran teman-teman. Saat kita baru membeli burung terucukan dari ombyokan, sebaiknya jangan diablak begitu saja, melainkan kita harus memberikan ketenangan terlebih dahulu kepada burung terucukan agar burung terucukan yang masih bakalan ini bisa cepat gacor teman-teman. Karena ketenangan adalah kunci utama untuk burung terucukan yang masih bakalan teman-teman, agar burung terucukan yang masih bakalan ini bisa cepat gacor. Lantas, bagaimana cara kita untuk memberikan ketenangan? Untuk caranya, kita bisa berikan pengkerodongan kepada burung terucukan kita selama 3 hari berturut-turut teman-teman. Nah, selama 3 hari berturut-turut ini terus saja kita berikan pengkerodongan kepada burung terucukan kita. Dan untuk diablaknya ada waktu-waktu yang tepatnya teman-teman. Waktu yang tepat untuk diablak kepada burung terucukan yaitu pada saat pengembunan sampai jam 7 pagi. Jika sudah jam 7 pagi, baru kita lanjut untuk proses penjemuran teman-teman. Untuk burung terucukan yang masih bakalan ini jangan diberikan mandi pagi dulu teman-teman. Karena jika kita memberikan mandi pagi untuk burung terucukan yang masih bakalan ini, burung terucukan akan mudah sakit. Dan ketika burung terucukan yang masih bakalan ini sakit, itu akan sulit untuk cara menyembuhkannya teman-teman. Berbeda dengan burung terucukan yang sudah rawatan lama. Karena saya pun pernah mengalami hal yang seperti ini. Burung terucukan yang masih bakalan saya berikan mandi pagi, dan akhirnya burung terucukan yang masih bakalan ini sakit, dan tidak lama kemudian burung terucukan tidak tertolong teman-teman. Dan pengalaman inilah yang memberikan pelajaran kepada saya teman-teman. Akhirnya saya lebih hati-hati dalam memelihara burung terucukan yang masih bakalan, sampai tiba saatnya saya menemukan cara yang ini teman-teman. Jadi untuk burung terucukan yang masih bakalan ini selama 3 hari kita berikan pengkerodongan, dan pada saat pengembunan diablak sampai jam 7, lalu dilanjut dengan penjemuran teman-teman tanpa adanya mandi pagi. Dan untuk pakannya selama 3 hari ini jangan dilatih untuk mau makan pur dulu. Kita cukup hanya memberikan pisang kepok dan juga air minumnya saja teman-teman selama 3 hari berturut-turut ini, tepat bersamaan dengan proses pengkerodongan tadi teman-teman. Jika sudah 3 hari, barulah burung terucukan bisa dilatih untuk mau makan pur. Untuk proses pengepurannya, saya pribadi selalu menggunakan pur ayam teman-teman. Karena pengalaman saya saat proses pengepuran kepada burung terucukan yang paling cepat yaitu dengan menggunakan pur ayam ini teman-teman. Dan dikombinasikan untuk pemberian buah pisang. Dan untuk buah pisangnya kita bisa berikan di dalam cepuk yang berisi pur ayam tersebut teman-teman. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Biasanya dalam jangka waktu 3 hari burung terucukan sudah mau makan pur. Dan jika burung terucukan sudah mau makan pur, itu akan terlihat dari kotorannya teman-teman. Dan apabila burung terucukan sudah mau makan pur ayam tersebut, kita bisa campuri purnya dengan pur topsong. Lalu pur ayamnya kita kurangi sedikit demi sedikit secara bertahap teman-teman. Dan untuk pur topsongnya secara bertahap kita tambahkan porsinya teman-teman, sampai benar-benar burung terucukan sudah mau makan pur topsong tersebut teman-teman. Setelah semua prosesnya berhasil, kita beralih untuk penggacoran.
Untuk proses penggacoran ini saya menggunakan ramuan mengkudu. Dan untuk ramuan mengkudu ini saya menggunakannya 1 minggu 3 kali saja teman-teman. Lalu untuk minggu kemudian saya lakukan hal yang sama, yaitu 1 minggu 3 kali. Biasanya burung terucukan yang sudah diberikan ramuan mengkudu akan terlihat perbedaannya pada saat pengembunan dan juga di siang hari teman-teman. Dan untuk segi kicauannya pun itu tidak akan langsung secara lantang. Akan tetapi akan terlihat burung terucukan mengeluarkan suara ropelan pelan ataupun ngeriwik teman-teman. Lalu setelah itu bisa kita kombinasikan dengan pemberian 10 ekor ulat Hongkong teman-teman. Lalu untuk pisangnya jangan banyak-banyak, cukup hanya sepotong saja agar burung terucukan tetap mau makan pur ketika pisangnya sudah habis. Nah, oke teman-teman, jika proses penggacoran ini sudah berhasil, kita berikan perawatan seperti biasanya, yaitu pengembunan, mandi pagi, penjemuran, dan juga pengkerodongan untuk di malam harinya. Dan untuk pakan hariannya jangan kita tinggalkan untuk pemberian ulat Hongkong ya teman-teman. Dan untuk pemberian jangkriknya kita bisa berikan 2 ekor atau 3 ekor. Lalu untuk buah-buahannya bisa kita berikan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali teman-teman. Dan untuk jenis buah-buahannya pun yaitu bebas. Bisa kita berikan pisang kepok dan juga bisa kita berikan pepaya teman-teman. Dan sekali-kali kita bisa berikan oyong ataupun mentimun teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah cara perawatan burung terucukan dari ombyokan, dari proses pengepuran sampai penggacoran teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf. Salam sahabat kicau mania.